Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya, dan tidak lupa pada kita selaku umatnya yang insya Allah taat patuh pada ajalnya. Dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Regocana, yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu Guru SD 2 Regocana. Pada kali ini dalam diseminasi budaya positif akan dipaparkan beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi inti. Pembukaan telah dilaksanakan, sekarang dilanjutkan pada sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, tak lupa Pak Cepi, calon guru penggerak yang insya Allah pada hari ini akan melaksanakan diseminasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Tiada lain dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Pak Cepi DNSMD. Salat beserta salam semoga tetap berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan tak lupa kita semuanya. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak guru hebat yang saya banggakan, ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar sampai akhir. Kemudian saya kegiatan ini terus berlangsung kontinu, terutama dalam kegiatan pengisian kompel di SD Negeri 2 Wacana. Dan harapan selanjutnya adalah bahwa hasil diseminasi ini bisa dipraktekkan di kelas masing-masing di SD negeri kita dalam rangka peningkatan pembelajaran dan pada intinya peningkatan kualitas hasil pendidikan di SD negeri 2 Wacana. Barangkali tidak banyak yang menyampaikan, harapannya kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Sekian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Cepi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwi selaku pembawa acara yang
telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi sharing kita sharing ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya terima kasih juga pada Bapak Kepala Sekolah atas kerjasama dengan saya. Sebelum saya melakukan diseminasi, saya berdiskusi dulu dengan Kepala Sekolah terkait waktu dan tempat. Dan pada akhirnya pada hari Selasa ini adalah waktu untuk saya mendiseminasikan budaya positif ya terkait materi CGP angkatan 11 ya, dan didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru SD Wacana. Nah, materi budaya positif ini mungkin Bapak Ibu guru sudah mengetahui, dan sekarang kita waktunya saya memberikan materi, penambahan materi, dan kita nanti akan melakukan sharing dan tanya jawab. Lalu saja budaya positif ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu tujuan dari materi budaya positif yaitu menunjukkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam pada murid untuk menjalankan budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah hal-hal atau tradisi yang sudah berjalan di sekolah kita di SD Dua Wacana, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Harapan dari diseminasi budaya positif ini diharapkan menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan rasa semangat satu dengan yang lain agar dapat menciptakan pribadi murid dengan kontrol penuh pada murid dan karakter yang kuat. Jadi harapan di sini yaitu harapan diseminasi budaya positif ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi murid-murid agar mereka atau kita sebagai guru hanya sebagai kontrol yang akan menguatkan karakter murid-murid kita. Jadi tujuan dari diseminasi budaya positif ini yaitu kita sebagai fasilitas untuk murid agar bisa membimbing murid yang mempunyai karakter yang baik. Ya. Selanjutnya budaya sekolah. Ya. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah penting? Budaya sekolah adalah tradisi-tradisi yang sudah dijalankan di sekolah dan dalam jangka waktu yang lama. Misal, budaya positif di sekolah kita adalah dari segi agama, ya. Kita selalu memulai pembelajaran dengan berdoa dan mengakhiri pembelajaran dengan cara berdoa juga. Untuk selain itu, kita di sekolah kita di SD Dua Wacana ini sejak lama sudah menjalankan sholat zuhur berjamaah dari kelas 3, 4, 5, 6 karena kelas 1 dan 2 itu sebelum zuhur sudah pulang, kita selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selain itu yasinan bersama dan juga sholat duha bersama. Nah, mengapa budaya sekolah penting? Budaya sekolah itu dibuat agar memperbaiki karakter siswa yang tadinya mungkin siswa-siswa kita itu jarang melaksanakan sholat di rumah, sholat zuhur berjamaah. Kita menumbuhkan ya sikap-sikap sholat zuhur berjamaah itu supaya menerap pada diri siswa. Ya. Nah, selain itu untuk membimbing karakter dan potensi yang ada di dalam diri siswa, ya, agar menerap ketika mereka keluar dari sekolah SD Dua Wacana, mereka sudah mempunyai bekal untuk segi dari agamisnya. Ya. Nah, budaya positif, pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ya. Nah, penuh rasa hormat di sini kita selalu mengajarkan kepada siswa itu untuk selalu menghormati orang lain, ya.
Dengan cara contoh lainnya yaitu dengan cara kita guru-guru ketika datang ke sekolah banyak siswa yang menghampiri untuk bersalaman. Itu adalah salah satu cara mereka menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih dewasa, yaitu kepada guru. Tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab itu bisa direalisasikan dengan mereka menjaga kebersihan lingkungan di kelas. Contohnya yaitu dengan pelaksanaan piket kelas yang setiap harinya mereka itu dibagi kelompok untuk dapat melaksanakan piket kelas dan menjaga lingkungan kelas supaya tetap bersih dan lingkungan sekolah juga. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk menumbuhkan karakter siswa yang positif. Ya. Nah, untuk itu budaya positif itu perlu di lingkungan kita. Nah, selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini ada suatu percobaan, ya. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi tangan kita menghafal bahwa di dalam kepalan tangan kita itu ada sesuatu yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kepentingan Anda. Tugas B, rekan Anda atau teman Anda di sebelah kita adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi kita menghafal dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita dan rekan kita mencoba menggoda agar kita membuka tangan yang menghafal benda berharga tersebut dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya, ketika kita menggenggam sesuatu yang berharga, ya, kemudian samarkan kita digoda, bahkan dihardik, bahkan ditawari uang, apakah kita akan membuka kepalan tangan kita? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Apakah kita akan membuka? Apa tidak? Membuka. Nah, yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, dalam kegiatan ini, yang memegang kontrol atau kendali yaitu kita sendiri. Ya, jadi kita menutup sampai membela dengan sekuat tenaga agar kepala kita tidak terbuka. Itu gimana diri kita sendiri. Beda lagi dengan yang membuka kepala tangan, mungkin karena dia dihardik dengan oleh rekannya sehingga dia tidak kuat terhadap hardikannya, mungkin dia membuka. Apalagi ditawari uang. Ya, ketika kita menghafal ditawari uang, kita lagi butuh uang, begitu buka. Itu tergantung ke kontrol atau kendali diri kita sendiri. Ya, begitupun dengan nanti disiplin positif, budaya positif itu yang tumbuh dari intrinsik siswa, sehingga ketika budaya positif di sekolah sudah diterapkan dan siswa mengikuti dengan baik,
ketika mereka terjun ke masyarakat, dia sudah mempunyai dasar, ya. Nah, dia Pak di sekolah membaca Yasin bersama, buka bersama, menjaga kebersihan, ya, terus sholat berjamaah. Ketika mereka terjun di masyarakat dan lingkungannya itu jauh dari hal-hal positif yang sudah dilakukan sekolah kita, itu adalah menjadi fondasi mereka untuk melanjutkan budaya positif di luar sekolah. Ya. Untuk selanjutnya, nah di sini ada penjelasannya. Dari kegiatan membuka kepala tangan tadi, sesungguhnya kita telah menganalogikan bahwa paradigma stimulus respon yang menyatakan saya dapat mengendalikan orang lain itu tidak berlaku karena yang memegang kontrol atas kepala tangan kita atau yang dapat mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, yang jadi harapan ketika kita mengepalkan tangan tadi berdasarkan itu adalah budaya-budaya positif yang mengakar kepada para siswa kita, kepada diri kita, sehingga mereka setelah lulus dari sekolah kita tetap melakukan budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya miskonsepsi. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Russell. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dapat bermanfaat, tidak ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita akan jelaskan, kita akan bahas sama-sama sering bersama-sama. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa murid, ya, sesuai kehendak kita. Sedangkan murid dalam hatinya atau dalam dirinya menolak apa yang kita perintahkan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Maka semakin kita memaksakan, mungkin murid mau awalnya, tapi setelah berjalannya waktu, mungkin murid akan menolaknya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Tanpa kita sadari, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Akibat dari penolakan yang tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu kita mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dari kitanya sendiri ya, sebagai contoh bagi murid. Nah, sekarang kita akan membahas makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin kalau kita mendengar kata disiplin itu adalah apa kira-kira? Taat aturan. Ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau disiplin di sekolah itu kan mungkin mereka mengikuti aturan. Tapi kalau disiplin sudah berjalan atau tumbuh dari internal atau intrinsik dari murid kita, itu tidak usah ada lagi aturan-aturan. Ya, seperti contoh tadi melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kalau disiplinnya kuat, ketika di sekolah dia melaksanakan tepat waktu, di rumah pun dia akan menjalankan sesuai dengan tepat waktu. Makna kata disiplin, nomor satu, pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan Dian memaknai sebagai disiplin diri. Ya, disiplin diri itu disiplin yang tumbuh dari intrinsik murid, ya, dari internal. Nomor dua, arti kata disiplin yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, yang juga sama dengan disipel, yang berarti murid atau pengikut. Seseorang yang menjadi murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aturan atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang akan terbangun dalam dirinya adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari pengaruh orang lain maupun dari luar. Yang keempat, makna disiplin yang sebenarnya adalah cara kita belajar mengontrol atau mengendalikan diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, ini adalah penjabaran atau pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, ataupun penghargaan. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri anak, ya, tidak ada pengaruh dari luar maupun hukuman, ancaman hukuman ataupun embel-embel penghargaan. Tapi meskipun tidak ada hukuman maupun penghargaan, mereka tetap melakukan budaya disiplin positif. Nah, selanjutnya teori motivasi. Diana Joseph dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, ini adalah teori motivasi yang disampaikan oleh Danny Kosen. Dan harapan saya, mungkin Bapak Ibu juga sependapat, teori motivasi yang tumbuh kepada murid, kepada peserta didik kita, yaitu teori motivasi nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan paksaan dari orang lain, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu nilai-nilai budaya positif yang sedang lakukan di sekolah, ya. Nah, kalau untuk poin nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
Kalau mereka melakukan hal seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu artinya ada paksaan dari luar, ya. Nah, yang kedua juga sama, yaitu untuk penghargaan dari orang lain. Berarti itu munculnya motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar, karena ada pengaruh dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga sama, motivasi eksternal, karena si orang ini atau si anak ini mengharapkan imbalan ketika dia melakukan sesuatu. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru kepada peserta didik. Selanjutnya model paksaan berupa fisik atau psikis. Ini ciri-ciri dari hukuman. Konsekuensi terencana dan disepakati, dibuat oleh guru dan siswa. Model stimulus respon, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu. Dan terakhir, guru memonitor murid. Restitusi memperbaiki kesalahan kolaboratif, modul teori kontrol. Nah, di sini ada penjelasan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Untuk jangka panjang, anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang salah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, merasa tidak dihargai. Ini sifat dari hukuman ini yang harus kita hindari, ya, bukan diterapkan untuk murid kita. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hal dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara atau time out. Di satu dari restitusi, di ada dosen dalam bukunya The Five Position of Control. Selanjutnya restitusi. Tadi kita sudah membahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksud dari restitusi ini, ketika anak melanggar keyakinan atau peraturan sekolah maupun kelas, kita itu bukan menghukum, tapi membimbing murid yang merasa bersalah tersebut, ya, dengan cara mungkin berdiskusi dengan murid tersebut, menanyakan beberapa hal terkait kesalahan mereka, sehingga nanti tujuannya mereka bisa kembali kepada kelompok mereka atau teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, di sini ada soal, ya, kita bahas sama-sama. Ini ada tindakan guru. Kalau nanti menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa ini terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini adalah konsekuensi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi karena perbuatannya ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Mungkin ini ngobrol dengan teman tapi mau belajar karena istirahat apa boleh ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu ya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, ini hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, ini hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Alif Wan, seorang pakar pengembang anak dalam bukunya Punished by the World and Unconditional Parenting. Satu, penghargaan maupun hukuman merupakan ilusi kontrol atau cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama juga dengan menghukum seseorang. Menurut Gordon, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mungkin di sekolah kita itu murid-murid melakukan atau mematuhi aturan itu karena menghindari hukuman, belum muncul dari dalam dirinya, ya. Nah, di sini dosen menjelaskan bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Makanya nanti kita akan membahas tentang kesepakatan kelas yang dibuat untuk bersama, yang dibuat secara bersama-sama dan dipatuhi oleh seluruh warga atau seluruh murid yang ada di kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri siswa, ya. Nanti saya jelaskan atau penjabaran tentang pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya. Lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu tidak memandang suku, negara, kalau negara semuanya Indonesia, bahasa maupun agama. Ketika mereka berbeda suku, berbeda bahasa keseharian maupun berbeda agama, mereka tetap harus mentaati keyakinan kelas yang dibuat secara sama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Makanya lebih baik keyakinan kelas daripada peraturan kelas, karena ini akan berdampak kepada motivasi seseorang dari dalam dirinya, bukan dari pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari luar atau ekstrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang dimau oleh murid kita, ya, yang dimau oleh murid kita dan harus dipatuhi oleh murid kita, karena kemauan mereka sendiri itu
kita hanya pembimbingnya saja. Nah, prosedur membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Kalau saya melakukannya dengan cara murid-murid untuk bercurah atau memberikan pendapat atau memberikan satu keyakinan yang positif ditulis di dalam kertas post-it setiap murid ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Maksud dari tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ya, itu kalau setiap siswa itu biasanya ada yang sama. Contoh, ya, menghargai orang lain, tidak melakukan bullying. Nah, itu ada beberapa siswa yang mencatat. Kita meninjau kalau yang sama tidak usah ditulis ulang. Nah, setelah semuanya curah pendapat semuanya sudah tersusun, kita sebagai guru memberitahukan lagi kepada siswa yang ada di kelas. Contohnya, curah pendapat sudah dituliskan semua, kita ulangi poin-poinnya dan kita sepakat bersama untuk mentaati keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta para miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang saya lakukan untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi setiap murid menuliskan curah pendapatnya di kertas post-it dan menempelkan di whiteboard. Kemudian kita menyusun, ya, curah pendapat mana saja yang sama. Setelah itu baru poin-poinnya itu kita tuliskan. Nah, setelah dituliskan, kita kembalikan lagi kepada muridnya dengan cara memberitahukan muridnya bahwa keyakinan kelas kita itu ada berapa dan kita sepakat untuk menaati keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. 5 posisi kontrol, ya. Sebagai penghukum biasanya dengan kalimat patuhi aturan saya atau awas. Jadi di sini ada ancaman, ya, yang membuat lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman karena ada ancaman. Di sini ada kata atau awas, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak, ya. Nah, biasanya ini muncul anak itu melakukan sesuatu karena ada paksaan atau pengaruh dari luar. Pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Dan terakhir, yang kelima, manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini ada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini merupakan validasi tidak ada yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, sisi satu, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas itu tidak sepenuhnya untuk menyalahkan orang yang bersalah atau murid yang bersalah, ya. Tapi kita mencoba menetralkan keadaan, ya, dengan cara kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan. Nah, sisi dua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi tiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya sudah contoh, ya, contoh dari penerapan segitiga restitusi.
depan apa pasal ya. Baik, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kamu kedepannya tidak terlambat. Nah, sekarang kamu boleh pulang. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada salah satu murid saya yang pada saat itu dia datang terlambat ke sekolah, ya, datang terlambat ke sekolah, tapi saya membiarkannya masuk dan ikut dengan murid-murid yang lain untuk tetap belajar. Ketika pada jam istirahat saya memanggil murid saya yang terlambat kesiangan, ya, pada saat itu untuk menanyakan kenapa dia itu bisa kesiangan ke sekolah tanpa harus menyalahkan, tapi lebih berdiskusi dan membimbing dia agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif ini. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Pak Cipi sebagai calon ke guru penggerak yang telah menyampaikan diseminasi kebudayaan positif dalam kegiatan hari ini. Masya Allah ya, materinya cukup bagus. Untuk selanjutnya tanggapan atau saran dari teman-teman guru hebat sekalian yang mempunyai saran atau tanggapannya boleh disampaikan. Ada Bapak Ibu semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya akan memberikan tanggapan atas diseminasi ini. Luar biasa sekali, Masya Allah ya. Untuk menerapkan khususnya di segitiga restitusi. Jadi kita ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tidak langsung kita marahi atau langsung kita hukum. Jadi kita ajak diskusi terlebih dahulu, ditanya alasannya kenapa melakukan seperti itu, sehingga anak-anak tidak merasa dihakimi atau dihukum oleh gurunya. Insya Allah nanti saya bisa terapkan di sekolah, di kelas saya juga mungkin jika ada anak yang melakukan kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Ada yang lain? Apakah cukup? Baik, terima kasih waktunya. Sedikit memberi tanggapan atas paparan yang telah disampaikan. Apresiasi sangat bagus Pak Cepi yang telah bisa menerapkan budaya positif tentang dan tadi paparannya sangat bagus sekali, sehingga harapan saya adalah budaya positif ini bisa diterapkan secara umum di sekolah kita dan mungkin secara khusus di kelas masing-masing, sehingga seperti tadi disampaikan oleh pengantar pertama bahwa di segitiga restitusi itu bahwa ketika ada peserta didik yang membuat kesalahan atau menyimpang dari kesepakatan kelas, tadi cara-caranya adalah ditanya dulu latar belakang kenapa anak menyimpang atau melakukan kesalahan dari kesepakatan kelas tersebut. Setelah itu ditanya latar belakangnya, kemudian nanti mencari konsekuensinya itu peserta didik tersebut. Jadi
kita sebagai pendidik tidak memberi sebuah solusi. Jadi yang mencari solusi adalah peserta didik tersebut. Sehingga dengan demikian anak seperti tadi tidak merasa sangat bersalah sehingga terjadi misalkan karena melakukan kesalahan kemudian guru memberikan sanksi atau hukuman, tetapi timbul dari dalam diri sendiri. Kalau tadi disampaikan oleh pemateri adalah ada timbul dari prinsip dan diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga dengan kesadaran tersebut anak atau peserta didik tidak merasa terbebani dengan hal-hal yang telah dilakukan. Barangkali tanggapan sekian. Mudah-mudahan harapan besarnya adalah positif yang sudah biasa dilakukan di sekolah kita ini bisa dilakukan secara kontinu sehingga tertanam di dalam diri peserta didik, sehingga bisa dilakukan di kehidupan nyata di lingkungan masing-masing tanpa adanya paksaan, dan ini kegiatan bisa dilakukan secara terus-menerus atau sepanjang hayat. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekolah yang menanggapi materi yang disampaikan. Alhamdulillah acara masih ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mungkin ini sepertinya ada keterkaitannya dengan materi ya yang saya tanyakan ini. Barangkali di sini atau saya juga terkadang kesulitan tentang perhatian anak. Maksudnya gini, ketika seorang anak itu meminta perhatian lebih kepada kita, nah seringkali kan kita kesulitan dalam menanggapinya. Mungkin perhatian anak tersebut atau kita memberikan perhatian tersebut itu bisa termasuk penghargaan atau bukan, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, saya akan mencoba menjawab menurut pemahaman saya tentang apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Yaya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yanti dan kepala sekolah yang sudah memberikan masukan yang positif buat saya pribadi dalam mendefinisikan budaya positif. Pertanyaannya tadi adalah kasih sayang dari seorang guru itu merupakan pekerjaan atau bukan? Nah, kalau kasih sayang dari seorang guru itu, menurut saya itu adalah sebagai tugas atau kewajiban dari diri kita seorang guru untuk memberikan kasih sayang kepada murid atau peserta didik kita. Kita di sekolah itu harus hadir seutuhnya, bukan hanya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Kita juga di luar dari memberikan pembelajaran dan membimbing siswa di dalam kelas, kita juga harus memberikan kasih sayang yang lebih. Ya, maksudnya yang lebih itu jangan membeda-bedakan siswa satu dengan siswa lainnya. Mereka membutuhkan kasih sayang di sekolah kita, di sekolah dari seorang guru itu karena mungkin salah satunya dengan kasih sayang yang ditunjukkan kita sebagai guru kepada siswa itu akan membuat mereka nyaman untuk belajar dan bermain juga di sekolah, ya, karena mereka merasa terlindungi dengan kasih sayang,
yang diberikan kita kepada peserta didik. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab. Barangkali ada penambahan dari Bapak Ibu guru untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada tanggapan atau penambahan jawaban? Ibu, bapak-bapak, cukup. Alhamdulillah, acara demi acara dalam kegiatan diseminasi budaya positif telah dilaksanakan. Mohon maaf kepada semua guru-guru hebat, dalam penyampaian saya banyak kekurangannya. Untuk itu diakhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.